Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan ID Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, kali ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2024, kita akan membahas tentang bagaimana sih peran pemuda-pemudi di Kota Depok yang luar biasa dalam bidang kesehatan. Sudah hadir di hadapan saya narasumber kita yaitu Ilham Cahyo Nugroho Eskep Nurse dan juga Aliani Yasmin Eskep Nurse. Assalamualaikum Kak Ilham dan Kak Yasmin. Waalaikumsalam Kak Dinda. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat sekali Kak Dinda. Alhamdulillah luar biasa. Nah Sobat Healthies, Kak Ilham dan Kak Yasmin ini adalah winner Duta Kesehatan Kota Depok tahun 2024. Luar biasa. Sekali lagi selamat ya untuk Kak Ilham dan Kak Yasmin ya. Nah, bagaimana sih caranya Kak Ilham dan juga Kak Yasmin ini bisa menang? Ini kita awalnya kita dari persiapan dulu deh ya. Kita berbicara tentang persiapan. Kan banyak sekali kemarin itu peserta ya yang daftar begitu ya. Alhamdulillah Kak Ilham dan Kak Yasmin menjadi winner nih. Nah dari awal itu apa sih persiapannya? Boleh diceritain nggak? Kak Ilham dulu deh. Oke, kalau mulai dari saya, terima kasih nih Kak Dinda yang telah mendukung dan mensukseskan acara Duta Kesehatan 2024 kemarin. Dan tentunya untuk persiapan yang sudah saya jalankan, tentunya pertama adalah melatih public speaking. Dan yang kedua adalah memperkuat advokasi yang sudah saya jalankan. Dan yang ketiga adalah menjaga berat badan saya agar tetap ideal tentunya. Luar biasa. Kalau Kak Yasmin gimana nih? Oke, persiapan aku kurang lebih sama ya. Kalau untuk Duta Kesehatan kan pastinya juga kita harus memperkaya pengetahuan. Jadi sedikit banyak belajar lagi tentang materi kesehatan, terus belajar lagi gimana caranya promosi kesehatan, dan tentunya aktif mencari informasi dan berlatih juga. Wow. Gitu. Nah, Kak Ilham dan Kak Yasmin ini kan backgroundnya kesehatan ya. Betul, jadi dua-duanya perawat begitu ya. Betul. Perawat dan alhamdulillahnya sama ya instansinya, betul ya. Betul. Dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Wah, luar biasa, berbangga sekali ya Rumah Sakit UI, dan Kota Depok juga bangga sekali punya Kak Yasmin dan Kak Ilham. Nah, tadi persiapannya gimana sih? Apa sih motivasi Kak Ilham dan Kak Yasmin ini mau ikut Duta Kesehatan Kota Depok tahun 2024? Oke, kalau dari aku dulu ya. Jadi kalau untuk kita sehari-hari bekerja sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit kan ya, itu udah mencakup pelayanan kesehatan ke pasien juga. Tapi saya pribadi berpikir gimana caranya nih supaya informasi dan edukasi kesehatannya nggak berhenti person by person aja gitu. Tapi gimana caranya bisa meningkatkan edukasi kesehatan ke ranah yang lebih luas lagi. Kalau kita gabung dengan Duta Kesehatan juga tentunya kita bisa banyak bekerja sama dengan dinas kesehatan dan stakeholder tentunya. Gitu. Wow. Jadi memang sudah biasa melakukan edukasi kesehatan juga ya di kesehariannya begitu ya. Nah kalau Kak Ilham sendiri gimana? Baik Kak Dinda, jadi untuk berbicara tentang kesehatan, mengingatkan saya tentang siapa saya saat ini. Kak Dinda, saya sebagai seorang nurse di Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan tentunya saya juga mempunyai platform yang sudah saya jalankan sejak 2020, dan itu sejalan dengan ajang pemilihan Duta Kesehatan Kota Depok 2024. Dan tentunya advokasi atau platform yang saya jalankan ini berhubungan dengan masalah isu kesehatan yang ada di Indonesia khususnya. Dan saya memanfaatkan platform saya itu dengan media sosial. Salah satunya ada IG Live, ada YouTube, dan saya juga mengedukasi dan menginfluence orang-orang melalui sosial media yang saya miliki Kak Dinda.
Oke, jadi memang kesehariannya sudah biasa nih Sobat Healthies. Kak Ilham dan Kak Yasmin ini mengedukasi masyarakat lewat sosial media ya, khususnya sosial media pribadi gitu ya. Betul Kak Dinda, salah satunya kan kolaborasi juga Kak Dinda dengan instansi pemerintah khususnya, dan saya juga bersyukur juga telah difasilitasi oleh Rumah Sakit Universitas Indonesia dengan YouTube-nya dan berkolaborasi sebagai host di YouTube-nya. Oke, baiklah, sudah berpengalaman gitu ya, pantasan menang gitu. Nah, kalau seleksi Duta Kesehatan Kota Depok 2024 kemarin kan kita sudah grand final ya, meriah sekali. Nah, itu seleksi awalnya boleh diceritain nggak sih tahap-tahapnya apa aja? Oke. Ya, boleh Kak Yasmin. Boleh ya Kak Ilham nanti Boleh. tambahin kalau misalkan aku ada yang lupa atau yang kurang gitu ya. Jadi awalnya kita lihat informasi dulu ya di Instagram dan di platform mana lagi ya, kita juga mendengar informasinya juga dari rekan kita tentunya ya. Dan ketika ada rekrutmen kita daftar online dulu pertama kali, daftar online, terus kita akhirnya mengumpulkan pemberkasan dan terkumpul waktu itu apa ya Kak Ilham ya, langsung finalis ya? Oke, jadi setelah kita mengumpulkan pemberkasan tuh lewat Google Form yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan, dan kita juga dikasih challenge nih sama panitia penyelenggara Dinas Kesehatan Kota Depok. Tentunya kita disuruh mengadvokasi terkait apa yang telah kita jalankan tentunya dengan program-program Dinas Kesehatan. Salah satunya PHBS atau misalkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, penyakit tidak menular dan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah seleksi selanjutnya ada interview Kak Dinda. Betul sekali. Online nih kita online ya. Luar biasa. Dan tentunya setelah interview baru dikasih tahu nih finalis yang lolos untuk 10 besar untuk melaju ke grand final. Dan tentunya aku juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Depok yang telah menyelenggarakan Duta Kesehatan ini, sangat luar biasa sekali Kak Dinda. Betul. Iya, jadi dari tahap online dulu ya. Betul. Jadi administrasi, kemudian mengumpulkan video ya. Betul, ingat banget video challenge, edukasi gitu ya, challenge ya. Kemudian juga seleksi interview online gitu ya. Kemudian seleksi offline ya. Iya, betul Kak Dinda. Dan terakhir grand final ya. Jadi tahapannya lumayan panjang ini Sobat Healthies ya. Jadi Sobat Healthies di rumah yang masih remaja, kemarin usianya berapa? Kak Ilham apa Kak Yasmin nih? Dari rentang usia berapa itu yang boleh ikut Duta Kesehatan? Sampai 30 sampai 30 ya maksimal ya. Maksimal sampai 30. Jadi nanti Sobat Healthies di rumah bisa ikut Duta Kesehatan tingkat Kota Depok tahun 2025 ya. Betul ya. Betul Kak. Oke, jadi setelah tahap-tahap yang panjang itu akhirnya alhamdulillah menang. Nah, itu bagaimana sih perasaan Kak Ilham dan juga Kak Yasmin? Boleh siapa duluan? Tentunya perasaan yang saya rasakan pada saat itu bersyukur Kak Dinda, tentunya tiada hasil yang mengkhianati usaha, karena kalau kita sudah berusaha dengan maksimal mungkin, otomatis hasilnya juga pasti akan yang baik tentunya. Tentunya dengan persiapan yang matang, tentunya dengan advokasi yang sudah diperkuat, tentunya berbagai kesehatan dan tentunya alhamdulillah juga disupport sama Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk mengikuti ajang yang sangat luar biasa ini. Oke, kalau Kak Yasmin gimana nih Kak? Betul, aku juga pertama kali mau berterima kasih kepada instansi kami ya yang memfasilitasi dan mendukung para karyawannya gitu ya untuk mengembangkan lagi kemampuan dirinya gitu. Dan perasaannya kalau ditanya pertama kali senang ya pasti, senang tapi bersyukur juga dan campur aduk juga, karena sebetulnya ketika kita berhasil menjadi pemenang artinya juga bertambah tanggung jawabnya nih. Tapi kita juga harus memaknai itu sebagai tantangan, sebagai suatu zona yang baru untuk melebarkan sayap dan tentunya belajar lebih banyak lagi gitu Kak Dinda. Menambah pengalaman begitu ya. Betul, pengalaman karena berharga banget Kak. Iya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal tanggung jawab nih tadi ya yang sudah di-spill sama Kak Yasmin. Nah, pasti banyak banget nih tanggung jawabnya selain sebagai karyawan gitu ya, karyawan di Rumah Sakit Universitas Indonesia ya, kemudian menjadi Duta Kesehatan tingkat Kota Depok. Nah, bagaimana cara membagi waktunya ini penting sekali. Kak Yasmin dulu boleh.
Kalau aku kebetulan aku waktu sekarang ya dinasnya juga di unit rawat inap gitu ya. Jadi karena memang dari atasan kami juga mendukung, sebisa mungkin memang jadwal dinasnya diatur gitu biar kegiatan di dinas kesehatannya dan kegiatan pekerjaannya juga tetap balance dan seimbang gitu. Dan pastinya karena ini juga suatu aktivitas baru ya membutuhkan adaptasi gitu ya. Jadi menjaga kesehatan, terus habis itu memaksimalkan istirahat dan manajemen energi juga penting Kak Dinda. Betul sekali. Gitu. Kalau Kak Ilham gimana nih Kak? Tentunya aku juga sejalan dengan Kak Yasmin. Paling di sini aku menekankan adalah time management aja antara saya dan Yasmin. Bagaimana caranya antara pekerjaan di rumah sakit tidak terganggu dan di Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai duta kesehatan juga sejalan visi dan misinya. Apalagi sebagai duta kesehatan kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya instansi tempat kerja juga mendukung penuh begitu ya. 100% mendukung Kak Dinda. Alhamdulillah. Iya. Nah, waktu seleksi kemarin ada penampilan bakat nggak sih? Ada ya. Oh, kalau penampilan bakat Kak Yasmin apa nih? Aku waktu itu kebetulan nyanyi Kak Dinda. Kalau Kak Ilham? Aku kebetulan pencak silat Kak Dinda. Oh, Masya Allah, luar biasa, sungguh berbakat ya. Nah kemarin itu apa sih keseruan apa sih pada saat seleksi akhirnya grand final dan akhirnya menjadi pemenang, apa sih yang didapatkan gitu oleh Kak Yasmin dan juga Kak Ilham? Apa aja? Pastinya aku sih mempersiapkan diri ya, maksudnya udah lama nih belum ikut ajang seperti ini lagi gitu ya. Jadi suatu tantangan baru dan buat aku keseruan juga ya pas kita deg-degan nunggu audisi online ya, nunggu kapan nih giliran kita dipanggil. Dan waktu itu juga kalau nggak salah kita juga interviewnya durasinya nggak panjang Kak Dinda. Jadi memang ketika kita interview harus dipersiapkan, perkenalannya itu adalah padat dan menceritakan diri kita serta advokasi yang kita bawakan gitu. Jadi challenge-nya di situ sih, mempersiapkan gimana caranya kita bisa membawa diri dengan singkat, padat, namun menggambarkan diri secara keseluruhan. Kalau aku gitu. Kalau Kak Ilham gimana nih? Wah, aku menambahkan aja mungkin dari Kak Yasmin ya. Jadi di sini apa yang kita dapat pertama adalah experience. Betul. Dan yang kedua adalah kolega atau relasi, karena kita tahu di Dinas Kesehatan Kota Depok ini sangat banyak sekali kerjasamanya. Akan tetapi kan kita berhubungan dengan Dinas Kesehatan. Jadi antara kita mengadvokasi dengan advokasi yang kita miliki khususnya Kak Dinda ini sangat sejalan sekali. Jadi dibantu juga dari Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mensosialisasikan tentang isu-isu kesehatan khususnya apalagi advokasi yang kami berdua jalankan kayak gitu. Jadi banyak banget pengalaman ya akhirnya yang didapatkan ya. Betul. Selain juga mendapatkan hadiah tentunya ya. Iya, betul, kalau hadiah kayaknya nomor sekian sekian bener, tapi hadiah itu bonus gitu ya. Bonus, tapi keterlibatan yang kita rasakan ke Dinas Kesehatan tuh asik banget ternyata ya Kak Ilham ya. Menambah pengalaman, menambah relasi begitu ya. Nah, balik lagi ke tugas teman-teman sebagai duta kesehatan Kota Depok begitu ya. Yang tugas utamanya adalah mengedukasi tentunya ya, memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat Kota Depok begitu ya. Nah, apa sih edukasi kesehatannya seperti apa sih menurut Kak Ilham dan Kak Yasmin yang pada saat ini itu dibutuhkan oleh masyarakat? Bagaimana Kak Ilham? Edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah seiring dengan perkembangan zaman, otomatis teknologi juga semakin maju Kak Dinda. Tentunya nih sejalan dengan advokasi atau platform yang aku miliki Kak Dinda, yaitu iTalk, Ilham Talk Show. Di mana Ilham Talk Show itu mengedukasi melalui sosial digital. Salah satunya ada Instagram Live. Nah, di sana itu membahas tentang isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia khususnya dan isu-isu kesehatan yang terbaru. Contohnya pada tahun kemarin tentang COVID-19, terus tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan tentunya banyak banget isu-isu kesehatan yang aku bahas di iTalk itu, Ilham Talk Show. Jadi buat teman-teman yang mau ngeliat keseruan untuk membahas tentang isu-isu kesehatan, jangan lupa nonton Instagram aku juga Kak Dinda. Namanya tadi apa? Ilham Cahya Nugroho. Jangan lupa di follow juga Kak Dinda. Boleh silakan promosi ya sekalian. Iya betul. Kalau Kak Yasmin gimana nih? Betul, kalau aku pribadi ya untuk
edukasi kesehatan yang tepat untuk masyarakat saat ini kurang lebih sama ya seperti Kak Ilham, karena kita udah perlahan-lahan bergeser nih trennya juga, selain ke offline kita juga ke online. Digitalisasi itu penting seperti itu, nggak bisa kita abaikan karena market yang kita dapatkan juga bisa lebih banyak gitu Kak. Aku juga udah mulai mempromosikan kesehatan ke platform aku, Instagram aku ya @alianyasmin. Boleh dilihat. Gak mau kalah. Boleh di follow juga ya Sobat Healthies ya. Sobat Healthies. Di situ aku menyebarkan informasi kesehatan dan tentunya kita juga harus mungkin menambahkan dari Kak Ilham ya, ketika kita membuat konten kita juga harus memperhatikan gitu untuk jenis kontennya gimana sih, sendi kontennya biar masuk gitu ke target yang kita tuju gitu. Itu juga suatu pengalaman baru gitu untuk kita pelajari tentunya. Luar biasa. Jadi sudah rutin melakukan edukasi kesehatan begitu ya dengan platform dan juga medsos sendiri gitu ya. Nah, berarti kalau sudah biasa melakukan edukasi kesehatan, tahu sih ya sedikit banyaknya tentang masalah kesehatan di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Nah, bagaimana menurut Kak Ilham dan Kak Yasmin ini masalah kesehatan remaja di Kota Depok nih? Gimana? Mungkin dari Kak Yasmin. Mungkin dari aku dulu. Di program aku juga aku membahas salah satunya tentang anemia nih. Anemia itu salah satu concern yang dimiliki gitu ya sama Dinas Kesehatan juga tentunya. Karena kan remaja putri itu menjadi cikal bakal dari calon ibu di masa depan ya. Jadi calon ibu yang sehat, yang bebas anemia gitu ya, berpotensi melahirkan generasi yang baik juga, yang aktif, yang bisa berkontribusi dan produktif gitu. Salah satu masalah kesehatannya anemia, terus PTM juga tersebar gitu di Kota Depok gitu. Hipertensi, diabetes gitu ya, menjadi masalah yang sebetulnya bisa kita cegah dan kita harapkan salah satunya dengan peran duta kesehatan gitu ya. Di sini ada saya, ada Kak Ilham dan duta kesehatan lainnya juga. Kita banyak pesertanya duta kesehatan ya. Kita bisa menyebarkan awareness, menyebarkan informasi juga supaya masyarakat bisa merubah pola hidup sehat tentunya. Iya, betul. Kalau Kak Ilham gimana? Kalau dari Ilham nih Kak Dinda, tentunya dengan tagline yang aku miliki, lari bareng Ilham, karena permasalahan remaja di Kota Depok itu adalah obesitas. Karena tentunya di sini dengan platform yang aku miliki sosial media, aku mengajak nih orang-orang followers aku buat melakukan perilaku hidup, gaya hidup yang sehat. Dengan seperti apa? Contohnya dengan lari, olahraga, misalkan hal-hal seperti itu. Otomatis dengan apa yang kita lakukan, setidaknya orang-orang yang tadinya mager untuk melakukan olahraga di rumah, akan tetapi setelah melihat kita konten kita misalkan lagi olahraga, jadi ikut semangat kayak gitu. Iya, wow. Jadi mencontohkan begitu ya. Sebagai duta kesehatan memang harus menjadi contoh di masyarakat gitu ya, bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu sendiri. Gitu ya. BTW teman-teman nanti akan melaju ke duta kesehatan tingkat Jawa Barat ya? Betul Kak Dina, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, keren sekali. Nah, itu bagaimana nih persiapannya dan kapan nih akan melaju ke Provinsi Jawa Barat? Wah, bagaimana persiapannya? Tentunya aku juga ngucapin belum henti mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Depok. Kita mulai dibekali yang namanya pelatihan public speaking. Terus isu-isu kesehatan kita digembleng terkait isu-isu kesehatan khususnya yang ada di Indonesia, di Provinsi Jawa Barat dan di Kota Depok. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai generasi muda mempresentasikan duta kesehatan Kota Depok itu di Provinsi Jawa Barat itu dengan baik dan sangat bagus. Dan tentunya untuk persiapan selanjutnya adalah fisik dan mental. Tentunya fisik yang kuat juga harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi kegiatan karantina yang sangat padat tentunya. Dan tentunya advokasi yang kita miliki berdua ini harus diperkuat juga Kak Dinda. Iya, kalau Yasmin gimana nih? Betul, aku mungkin menambahkan ya posisinya di sini. Tadi kayak kamu udah mention persiapannya fisik, mental juga gitu ya. Fisik, mental, dan tentunya knowledge juga, pengetahuan perlu kita tambah gitu ya, karena sebagai duta kesehatan kita kan dari skup Kota Depok ya, sekarang skupnya udah Jawa Barat, jadi untuk topik kesehatan yang harus kita pelajari dan kita kuasai juga tentunya lebih banyak gitu. Jadi persiapannya adalah belajar lagi, riset lagi, baca-baca berita gitu ya, dan tentunya bersiap-siap untuk mengembangkan kemampuan diri gitu. Tadi public speaking juga kita pelajari ya, karena itu
suatu yang penting khususnya apalagi buat duta kesehatan gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau masih ada waktu nih, sekarang masih ada waktu, dipersiapkan sebaik mungkin ya. Betul. Karena membawa nama Kota Depok nih. Ya, jadi harapannya kita semua berdoa Sobat Healthy, semoga Kak Ilham dan juga Kak Yasmin bisa juga menjadi winner di Duta Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat. Amin. Ya. Amin. Nanti kalau udah jadi winner Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa melaju ke Duta Kesehatan Nasional ya. Betul. Iya, Duta Kesehatan Indonesia ya, seperti sebelumnya Miss Via ya. Betul. Iya, yang sudah pernah hadir di Info Podcast sebelumnya. Oke, terakhir nih Kak Ilham dan Kak Yasmin sebagai Duta Kesehatan Kota Depok tahun 2024, apa sih pesan-pesan Kak Yasmin dan Kak Ilham kepada Sobat Healthies di rumah ya, kepada masyarakat Kota Depok, bagaimana pesan-pesan kesehatannya? Silakan Kak Yasmin. Kalau dari aku, pertama, kesehatan itu usahanya dimulai dari diri sendiri awalnya. Aku percaya bahwa langkah kecil yang kita lakukan gitu ya, meskipun kita kadang bertanya-tanya ada dampaknya nggak sih gitu ya, tapi percayalah ketika kita melakukannya dengan hati, dampak itu juga akan terasa untuk orang lain. Mulailah dari diri sendiri, lalu nanti akan menjadi contoh bagi orang lain dan kita bisa bersama-sama menjadi komunitas yang sehat. Terus pesan aku juga sesuai advokasi aku, ketika masa muda kita gitu ya, kita memiliki kesempatan yang besar untuk mempertahankan status kesehatan kita supaya nanti di masa tua kita bisa hidup dengan lebih sehat, dengan produktif, dan tentunya bisa berkumpul dengan keluarga dengan kondisi kesehatan yang baik. Jadi jagalah kesehatan berapapun umur rekan-rekan atau teman-teman sekarang, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Kalau buat aku gitu. Luar biasa. Oke, dilanjutkan Kak Ilham. Kalau dari Ilham sendiri mungkin singkat sekali Kak Dinda, mari kita sukseskan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yes. Oke, jadi kita sama-sama remaja ya. Iya, betul. Remaja pada masanya kali ya. Kita bedanya cuma 1 tahun Kak Dinda. Oh iya dong. Iya, jadi kita memang dimulai dari diri sendiri begitu ya. Betul. Dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang tentunya. Betul. Ya, untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Betul. Ya. Jadi dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, Kota Depok mengajak seluruh pemuda-pemudi di Kota Depok untuk menjadi edukator kesehatan. Betul, begitu ya, seperti yang telah dilakukan oleh Kak Ilham dan Kak Yasmin, Duta Kesehatan Kota Depok. Betul. Luar biasa. Terima kasih Kak Ilham dan Kak Yasmin. Terima kasih Kak Linda. Iya. Oke Kak Ilham, Kak Yasmin, boleh nih kita minta dukungan Sobat Healthies di rumah agar Kak Ilham dan Kak Yasmin menang di Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Silakan Kak Ilham dulu. Buat masyarakat Kota Depok, jangan lupa untuk dukung Ilham dan Yasmin dalam pemilihan Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya ada juga nih buat vote di aplikasi Keren di Duta Kesehatan officialnya Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kalian tinggal pilih aja nomor 12 Ilham Cahyo Nugroho dari Kota Depok dan Kak Yasmin di nomor 09. Iya, dengan vote untuk menjadi kategori Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat favorit. Oke, bisa juga teman-teman akses di Instagramnya @dutakesehatan_jabar. Nanti di situ ada foto-foto para finalis tadi ya. Bisa di vote di nomor 9 dan nomor 12. Mohon dukungannya dan terima kasih atas support dari masyarakat Kota Depok tentunya. Ya, semangat terus ya Kak Ilham dan juga Kak Yasmin. Semoga menang nih di Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat ya. Amin. Kami Terima semua, kasih Kak Dinda. Ya, kita semua dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan warga Kota Depok ya, khususnya Sobat Healthies di rumah mendukung penuh Kak Ilham dan juga Kak Yasmin ya untuk menjadi winner. Oke, nah terakhir kita suarakan dulu nih jargon Info Podcast dan juga ada jargonnya nggak Duta Kesehatan? Ada dong Kak Dinda. Ada. Oke, kalau jargonnya Info Podcast sehat bersama pasti bisa. Info Podcast sehat bersama pasti bisa. Duta Kesehatan Kota Depok siap menginspirasi. Bye bye.